Too much wine, put my mind at ease. Too much wine, I can't get much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Baiklah, di sini kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Fitri Wahyu Ramadhani 18 10 83 10 21, Yolan Mahendra 18 10 83 10 27, Dina Faiha Arindani 18 10 83 2001. Selanjutnya M Ridho Kordawi 18 10 83 2019 dan Farhan 18 10 83 30 19. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan mengenai good governance dan clean government. Di mana teman-teman pasti udah tahu kan mengenai apa itu good governance dan clean governance. Di mana good governance dan clean governance itu adalah tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintah yang bersih. Pasti teman-teman penasaran kan bagaimana itu prinsip-prinsipnya, pengertiannya, kewenangannya, dan aktor-aktornya. Baiklah, kita mulai saja presentasinya. Untuk pengertian good government dan clean governance akan dijelaskan oleh Farhan. Kepada Farhan disilahkan. Pengertian good governance. Good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah satu alokasi investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif. Good governance pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian yang dipertanggungjawabkan secara bersama. Sebagai warga negara swasta, good governance di Indonesia sendiri mulai berdiri sejak reformasi, yang dimana pada masa tersebut telah terjadi perombakan-perombakan pada dasar demokrasi. Pada masa reformasi berjalan selama 15 tahun. Good governance sangat cocok bagi politik di Indonesia. Jika good governance tercapai, maka otomatis good government juga tercapai. Tapi sebaliknya, jika good government yang diapa, belum tentu good governance akan tercapai. Prinsip good governance. Kunci utama memahami good governance adalah pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya. Bertolak pada prinsip-prinsip ini akan didapatkan bentuk-bentuk baiknya dalam sistem pemerintahan. Partisipasi masyarakat. Semua warga dapat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan. Baiklah, itulah pengertian good governance dari saya. Terima kasih. Baiklah, materi selanjutnya mengenai prinsip-prinsip good governance dan clean governance akan dijelaskan oleh Fitri Wahyu Ramadhani. Kepada Fitri dipersilahkan. Visi strategis sendiri adalah pandangan-pandangan strategis untuk menghadapi masa yang akan datang. Kualifikasi ini menjadi penting dalam kerangka perwujudan good governance dan clean governance, karena perubahan dunia dengan kemajuan teknologi yang kita rasakan begitu cepat. Dengan kata lain, kebijakan apapun yang akan diambil saat ini, maka itu akan diperhitungkan akibatnya pada 10 atau 20 tahun yang mendatang. Efektivitas dan efisiensi. Konsep efektivitas dalam sektor kegiatan-kegiatan publik memiliki makna ganda, yakni efektivitas dalam pelaksanaan proses-proses pekerjaan baik oleh pejabat publik ataupun partisipasi masyarakat. Dan yang kedua yaitu efektivitas dalam konteks hasil, yakni mampu memberikan kesejahteraan kepada sebesar-besarnya kelompok dan lapisan sosial. Selanjutnya yaitu yang kedelapan, akuntabilitas.
Akuntabilitas ini adalah pertanggungjawaban jabatan publik terhadap masyarakat yang memberinya kewenangan untuk kepentingan mereka. Prinsip dan ataupun asas-asas yang pertama yaitu partisipasi. Partisipasi di sini yaitu di mana semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik itu secara langsung ataupun melalui lembaga perwakilan. Yang kedua yaitu penegakan hukum, di mana partisipasi masyarakat dalam proses politik dan perumusan kebijakan publik memerlukan sistem dan aturan-aturan hukum. Yaitu transparansi. Transparansi ini sendiri adalah unsur lain yang memopang terwujudnya good governance yang akan menghasilkan pemerintahan yang bersih atau clean governance. Yang keempat yaitu responsif. Sesuai dengan asas responsif sendiri, setiap unsur pemerintah harus memiliki dua etika, yaitu etika individual dan etika sosial. Dalam upaya mewujudkan asas responsif sebagai asas fundamental menuju tatanan good governance, pemerintah harus melakukan upaya-upaya strategis dan memberikan perlakuan yang humanis pada kelompok-kelompok marginal tersebut. Yang kelima yaitu konsensus. Prinsip ini menyatakan bahwa keputusan apapun harus dilakukan melalui proses musyawarah melalui konsensus. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Dina Faiha Arindani mengenai aktor-aktor good governance dan clean government. Kepada Dina dipersilahkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai aktor good governance dan clean government. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, good governance ini merupakan kepemerintahan yang baik atau biasa disebut dengan tata pemerintah yang baik. Menurut Sudarmayanti, terdapat 3 aktor untuk mewujudkan good governance. Yang pertama itu adalah negara. Negara ini merupakan salah satu unsur dari governance. Negara ini meliputi lembaga-lembaga publik dan lembaga-lembaga politik. Negara berfungsi untuk menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif. Yang kedua itu adalah sektor swasta. Sektor swasta ini meliputi lembaga-lembaga dari perusahaan informal yang ada di pasar lain. Fungsi dari sektor publik ini atau sektor swasta ini fungsinya itu untuk menciptakan pekerjaan dan pendapatan. Dan yang aktor terakhir itu adalah masyarakat. Masyarakat itu terdiri dari individu dan kelompok yang saling berinteraksi secara ekonomi maupun politik. Jadi, ketiga aktor tersebut saling berinteraksi dan menggerakkan fungsinya masing-masing untuk menciptakan good governance. Itu adalah clean government. Clean government ini adalah pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Dilihat dalam konsep government, itu hanya melibatkan aktor pemerintah dan negara saja. Sedangkan dalam konsep governance, tidak hanya melibatkan negara dan pemerintah, tetapi juga melibatkan aktor-aktor lain yang berada di luar pemerintah, sehingga pihak-pihak yang terlibatnya ini sangat luas. Jika good governance dilaksanakan dengan sehat, maka itu akan berkembang di bawah kepemimpinan yang bersih dan berwibawa. Selanjutnya adalah fungsi dari good governance dan clean governance akan dijelaskan oleh Rido Kordawi. Kepada Rido dipersilahkan. Dari segi fungsi, governance dapat ditinjau dari apakah pemerintah telah berfungsi secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan yang telah digariskan atau sebaliknya. UNDP mendefinisikan sebagai the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation affair at all levels. Sehingga governance mempunyai 3 kaki. Yang pertama, economic governance. Itu meliputi proses-proses pembuatan keputusan yang memfasilitasi aktivitas ekonomi di dalam negeri dan interaksi di antara penyelenggara ekonomi itu sendiri. 2. Political governance adalah proses-proses pembuatan keputusan untuk formulasi kebijakan. 3. Administrative governance adalah proses implementasi sistem kebijakan. Oleh karena itu, institusi dari governance meliputi 3 domain, yaitu state atau negara atau juga pemerintahan, private sektor, sektor swasta atau dunia usaha, society, yaitu masyarakat yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing. Institusi pemerintahan berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif. Di dalam ini termasuk lembaga-lembaga politik dan lembaga-lembaga sektor publik, sektor swasta, perusahaan swasta yang bergerak di berbagai bidang, dan sektor informal lain di pasar. Sedangkan society
berperan positif dalam interaksi sosial, ekonomi, politik, termasuk mengajak kelompok-kelompok dalam masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi dan politik. Ini meliputi lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi profesi, dan lain-lain. Istilah governance lebih diarahkan pada teknis penyelenggaraan pemerintahan pada suatu negara. Dalam hal ini, good governance sebagai fungsi pemerintahan yang menitik beratkan pada perilaku aparatur pemerintahan yang didasarkan pada prinsip negara hukum prinsip demokrasi. Good governance dalam hukum administrasi berkaitan dengan aktivitas pelaksanaan fungsi untuk penyelenggaraan kepentingan umum. Good governance diharapkan untuk manajemen perubahan, baik atas perubahan kondisi lingkungan maupun perubahan kelembagaan pada suatu organisasi. Dan juga diharapkan menjadi organisasi pemerintahan masa depan yang mana menjalankan pemerintahan dengan baik. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kalau ada pertanyaan, mohon tulis di bawah ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.